Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas sedikit tentang materi, yaitu tentang interupsi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desmira selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyediakan waktunya untuk berdiskusi pada malam hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Rifki Batur Zaman sebagai moderator pada diskusi kali ini. Dengan yang beranggotakan, yang pertama ada Ragil Febrian, yang kedua ada Ihsan Fatur Rahman, yang ketiga ada saya sendiri Rifki Batur Zaman, dan yang keempat ada Fikri Ardiansyah. Di next. Ya, ini mungkin referensi ataupun buku yang kami gunakan untuk mencari atau memperkuat argumen serta gagasan tentang interupsi ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ihsan Fatur Rahman untuk membacakan atau menjelaskan apa itu interupsi. Silakan kepada Ihsan Fatur Rahman, dipersilakan. Baik, terima kasih teman kawan-kawan. Di sini kita akan membahas tentang interupsi, di mana interupsi ini merupakan cara kita untuk memanfaatkan pin INTR atau NMI yang digunakan untuk menginterupsi kerja dari sebuah mikroprosesor. Komputer dibiarkan melakukan pekerjaan yang telah diprogramkan tanpa harus memeriksa setiap ADC apakah data telah siap atau belum digunakan. Ketika data telah tersedia, maka sinyal yang menandakannya pada ADC dimanfaatkan untuk mengaktifkan sinyal INTR atau NMI, sehingga komputer menghentikan apa yang sedang dikerjakannya pada saat itu. Kemudian komputer mengambil data hasil konversi dan kemudian meneruskan kembali pekerjaan yang tadi diinterupsi. Keuntungan cara ini adalah komputer dapat lebih efisien dalam memanfaatkan waktu serta pada program utamanya. Tidak perlu merisaukan untuk memeriksa perangkat luar setiap saat. Namun kekurangannya adalah diperlukannya sebuah koneksi secara khusus untuk perangkat yang dipakai serta pemrograman yang lebih kompleks untuk menangani interupsi tersebut. Di sini ada contoh gambar dari pengambilan data dengan cara interupsi, di mana data yang tersedia pada ADC2 akan diinterupsi komputer untuk mengambil sebuah data. Kemudian data tersebut pada ADCN, maka interupsi komputer untuk mengambil data. Kemudian ada kerjakan program utama. Data tersedia pada ADC1 diinterupsi komputer untuk mengambil data, lalu diteruskan kembali ke program semula setelah selesai dieksekusi. Nah, gambaran sebelumnya ini mengilustrasikan prinsip kerja dari pengambilan data dengan cara interupsi itu. Perlu diingat bahwa interupsi oleh suatu perangkat dapat muncul kapan saja. Waktunya tidak bisa ditentukan sebelumnya. Demikian juga dengan urutan interupsi, tidak mesti urut dari suatu perangkat ke perangkat berikutnya. Pada nyatanya, kebanyakan perangkat bekerja menggunakan sistem interupsi untuk memberitahukan ketersediaan data untuk ditransfer ke mikroprosesor atau prosesor menuju keyboard, mouse, printer, kartu suara, ataupun modem. Kemudian pada mikroprosesor 8086 dari Intel, interupsi dapat berasal dari 3 kemungkinan. Yang pertama, bisa dari sinyal yang diberikan oleh perangkat luar. Yang kedua, berasal dari eksekusi interupsi atau INT. Yang ketiga, dari suatu kondisi yang ditimbulkan karena suatu eksekusi. Contohnya pada prosesor ketika diminta membagi suatu bilangan dengan 0, maka akan muncul interupsi. Hal ini disebut dengan interupsi yang kondisional. Nah, di sini terdapat sebanyak 256 buah jenis interupsi yang disediakan oleh Intel 8086 yang diberi nomor atau tipe 0 sampai dengan 255. Beberapa tipe interupsi sudah dipakai oleh sistem, antara lain nomor 0 untuk interupsi kesalahan, pembagian dengan 0, tipe 1 untuk single step, tipe 2 untuk NMI,
Nomor 4 untuk interupsi pointer overflow, sisanya dapat dipakai untuk keperluan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih untuk Saudara Ihsan Fatur Rahman yang telah menyampaikan ataupun menjelaskan beberapa suatu materi tentang interupsi. Nah, selanjutnya untuk pembahasan ataupun pemberian argumen yaitu diteruskan oleh Ragil Febrian. Kepada Ragil Febrian, kami persilahkan. Ya, terima kasih pada moderator. Dari pelanjutan materi yang tadi, setiap nomor interupsi itu mempunyai rutin pelayanan interupsi sendiri. Alamat-alamat dari rutin tersebut ditaruh dalam tabel pointer interupsi yang berlokasi di memori OOH sampai O3 MFH. Dalam bentuk pasangan segmen atau offset, pada saat terjadi interupsi, pasangan segmen offset ini akan dimasukkan ke CS dan IP, sehingga mikroprosesor dapat menjalankan rutin tersebut. Untuk interupsi nomor N, segmen rutin pelayanan interupsinya ditaruh di memori dengan alamat 4N dan 4N plus 1, sedangkan offsetnya di alamat 4N plus 2 dan 4N plus 3. Jadi, interupsi 8, alamat rutinnya disimpan di memori O2OH sampai O2-3H. Jika kita membuat sistem mikroprosesor yang mempergunakan interupsi, maka selain koneksi hardware-nya, kita juga harus membuat program untuk rutin pelayanan interupsinya. Kemudian, di dalam penyimpanan alamat rutin tersebut, di tabel alamat interupsinya itu harus sesuai dengan nomor interupsi yang dipakai. Next. Respon interupsi. Prinsip kerja interupsi ini cukup rumit, karena ketika ada interupsi sebelum mikroprosesor mengerjakan rutin pelayanan interupsinya, mikroprosesor ini harus mencatat dulu alamat dari interupsi yang sedang dikerjakannya pada saat itu, sehingga dia bisa kembali ke tempat yang tepat ketika selesai mengerjakan rutin pelayanan interupsi dan meneruskan pekerjaan yang tertunda. Next. Nah, mungkin saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Saudara Ragil Febrian yang telah menyampaikannya materi. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan ataupun pembawaan dari Saudara Fikri. Kepada Saudara Fikri, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Rifki. Baik, di sini melanjutkan tadi pembahasan dari Saudara Ragil, bahwasanya pada setiap selesai melaksanakan suatu instruksi, Intel 8086 akan memeriksa apakah ada permintaan interupsi atau tidak. Jika ada dan flag interupsi pada mikroprosesor if mempunyai nilai 1 atau set, artinya mikroprosesor mengizinkan adanya interupsi, maka dia akan mengerjakan hal berikut. Yang pertama, menyimpan register flag ke dalam stack. Yang kedua, preset flag interupsi atau if untuk menengah interupsi berikutnya. Yang ketiga, preset flag TF. Yang keempat, menyimpan register CS dan IP ke dalam stack untuk mencatat posisi program yang sedang dijalankan sekarang. Yang kelima, mengambil alamat rutin pelayanan interupsi dan kerjakan rutin tersebut sampai ditemui interupsi IRET atau interupsi return yang menandai akhir dari rutin tersebut untuk kembali ke program semula. Yang keenam, mengambil kembali posisi program semula, IP dan CS dari stack. Yang ketujuh, mengambil kembali nilai flag semula. Yang kedelapan, jalankan interupsi berikut dari posisi sebagaimana sebelum adanya interupsi. Nah, ini bisa dilihat urutan-urutan respon mikroprosesor terhadap suatu interupsi. Yang pertama, ada interupsi yang nantinya masuk ke dalam program utama, yang kemudian akan menyalurkan ke bus flag, clear if, clear TF, bus CS, bus IP, fat DSN address, yang kemudian akan menjadi rutin pelayanan interupsi, yang kemudian nanti ke post register, lalu kembali ke pop register IRET, yang kemudian kembali lagi ke pop IP, PCS, POP CS dan POP flag, lalu kembali program utama. Terus berulang sampai interupsi tersebut selesai.
lanjut. Nah, khusus pada interupsi hardware, setelah menerima sinyal ITR, mikroprosesor menjawabnya dengan mengirimkan sinyal melalui INTA untuk memberitahu Iranti yang menginstruksinya tadi untuk bersiap permintaan instruksinya. Lalu mikroprosesor mengirimkan lagi pulsa INTA yang direspon Iranti luar dengan mengirimkan nomor instruksi melalui bus data D7 sampai D0. Kemudian mikroprosesor melanjutkan dengan ke-8 langkah di atas. Seperti itu. Terima kasih kepada Saudara Fikri yang telah menyampaikan atau memberi suatu pengertian tentang interupsi yang telah dilanjutkan. Mungkin diskusi itu sekian yang dapat kami sampaikan. Adapun simpulan yang dapat saya tarik, yang pertama, bahwa interupsi adalah suatu instruksi untuk mempekerjakan suatu mikroprosesor. Nah, dalam mikroprosesor ini kita ambil contoh suatu komputer yang ketika kita memerintahkan suatu program, maka komputer tersebut tuh tanpa harus memeriksa setiap data terlebih dahulu apakah sudah siap ataupun belum. Keuntungan dari interupsi ini, jika diaplikasikan pada suatu komputer, dapat lebih efisien dalam memanfaatkan waktu, serta pada program utamanya tidak perlu memeriksa piranti jalur luar. Selanjutnya itu tadi yang pada dibahas ada mikroprosesor 8086. Nah, terdapat sebanyak 256 sebuah interupsi yang telah disediakan oleh mikroprosesor dari 8086. Ada 3 kemungkinan bahwa mikroprosesor memiliki interupsi. Yang pertama dari sinyal yang diberikan oleh pengangkat luar, yang kedua berasal dari eksekusi interupsi, dan yang ketiga dari suatu kondisi. Jika kita membuat satu sistem mikroprosesor yang mempergunakan interupsi, maka selain koneksi ataupun hardware, kita juga harus membuat suatu program untuk rutin melayani suatu interupsi tersebut. Nah, respon dari interupsi itu ada suatu prinsip kerja, yang dimana prinsip kerja dari interupsi ini cukup rumit, karena harus mengerjakan rutin, ataupun harus mencatat terlebih dahulu dari alamat interupsi yang sedang dikerjakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Harapan saya, suatu materi ataupun suatu pengalaman ini dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Tak lupa juga saya mengucapkan kepada teman-teman yang telah memberikan ataupun menyiapkan waktunya untuk berdiskusi malam ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya boleh? Untuk pertanyaan mungkin nanti kita satukan aja di kolom komentar YouTube. Nanti untuk Saudara Ragil, jika ada suatu pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh mengisi ataupun boleh berkomentar di link YouTube-nya. Terima kasih Saudara Ragil. Baik, siap. Terima kasih.